Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Levianita dari kelas Statistik for Linguistic and Literary Studies kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu statistika, hubungan antara statistik dan penelitian kuantitatif, dan jenis-jenis data dalam ilmu statistika. Pertama-tama mari kita bahas tentang statistik dan statistika. Statistik yaitu kumpulan dari ringkasan fakta baik berupa angka maupun bukan angka. Sedangkan statistika yaitu ilmu bagaimana kita bisa menghasilkan statistik. Dalam ilmu statistika ada 4 hal yang akan dipelajari, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data. Di mana dari keempat hal tersebut kita akan memperoleh suatu kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut kita akan memperoleh suatu keputusan. Statistika berkaitan erat dengan data dan informasi, di mana data di sini dapat diartikan sebagai kumpulan dari fakta yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Sedangkan informasi yaitu data-data yang sudah diolah sehingga memiliki makna atau mempunyai makna. Dalam pengumpulan data, di sini ada 4 metode dalam pengumpulan data, yaitu ada registrasi, sensus, survei, dan eksperimen. Registrasi yaitu pengumpulan data dengan cara pendaftaran. Contohnya, kelurahan mengumpulkan data-data penduduk yang ada di wilayahnya. Lalu ada sensus. Sensus dapat diartikan sebagai pengumpulan data dari seluruh populasi, di mana populasi di sini dapat diartikan sebagai sekumpulan orang atau objek yang sedang diamati atau yang sedang diteliti. Lalu yang ketiga ada survei. Survei di sini dapat diartikan sebagai pengumpulan data dari sampel, di mana sampel di sini dapat diartikan sebagai sebagai bagian dari populasi yang merupakan representasi dari populasi. Contohnya seperti ini. Survei membuktikan 7 dari 10 orang malas untuk bangun pagi. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah eksperimen, di mana eksperimen di sini yaitu mencoba untuk mencari tahu tentang data-data melalui percobaan. Contohnya, kita ingin mengetahui kualitas suatu produk, contohnya yaitu gula. Kita ingin tahu produk gula yang manakah yang bagus. Jadi kita melakukan percobaan yaitu mencoba gula A, B, C, atau D. Lalu dari sanalah kita dapat kesimpulan di antara gula-gula tersebut, gula manakah yang memiliki kualitas yang bagus. Lalu hubungan antara statistik dan penelitian kuantitatif. Hubungan antara statistika dan penelitian kuantitatif itu sangat erat. Karena statistik akan menghasilkan data kuantitatif sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan dari data tersebut untuk suatu penelitian. Lalu kita bicara tentang data, di mana dalam statistik ini data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan angka, dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Data kualitatif dan kuantitatif ini masing-masing dibagi lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama data kualitatif. Data kualitatif dibagi 2 yaitu nominal dan ordinal. Di mana data nominal di sini dapat diartikan sebagai data yang tidak ada urutan kelas atau tidak ada tingkatan. Contohnya seperti gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada pilihan atau opsi. Contohnya opsi yes or no gitu. Lalu yang kedua yaitu ordinal. Ordinal sini dapat diartikan sebagai data yang ada urutan kelasnya atau ada tingkatannya. Contohnya seperti tingkat kepuasan konsumen. Contohnya di paling atas itu adalah sangat puas, lalu di bawahnya puas, di bawahnya lagi ada netral, dan yang paling bawah tidak puas. Atau dengan contoh lainnya, nilai kuliah, di mana nilai A itu paling atas, di bawah A yaitu ada amin, di bawahnya lagi B+, di bawahnya lagi B, dan seterusnya. Lalu untuk data kuantitatif, dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan continuous, di mana data diskrit di sini dapat diartikan sebagai data yang berupa bilangan bulat. Contohnya, jumlah orang di dalam kelas
ada berjumlah 40 orang. Dalam kelas itu data 40 orang itu bersifat mutlak. Itu bilangan bulatnya 40 karena tidak mungkin dalam kelas itu ada 40 setengah atau 40,2. Atau contoh lainnya yaitu jumlah anggota keluarga seperti 5, 7, ya pokoknya berupa bilangan bulat gitu. Lalu continuous yaitu bilangan bilangan yang bisa berupa berapapun, bisa berupa kelipatan berapa atau seterusnya. Contohnya seperti berat badan yaitu bisa 50,5 atau 43,2. Atau contoh lainnya yaitu suhu tubuh seperti 37,4 derajat Celcius atau 35,8 Celcius seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.